Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih melanjutkan cerita yang berjudul Misteri Kampung Beringin pada bagian kelima. Sebelum masuk ke kelanjutannya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai dan selamat mendengarkan. Namun tiba-tiba, mataku teralihkan oleh pohon beringin tempat Rukmini diikat dan dibakar oleh warga. Tubuhnya telah bersatu dengan pohon beringin menjadi butiran debu. Perasaan sedih yang belum hilang membuatku menggenggam debu itu dan kembali menangisinya. Tapi tiba-tiba, datang puluhan ular hijau mendekati tempat itu. Aku yang merasa terkejut dan takut langsung memilih mundur sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Perlahan debu itu menyatu dan membentuk sosok tubuh manusia. Lama-kelamaan bentuk itu semakin terlihat jelas dan berubah menjadi seseorang yang cukup aku kenal, yaitu Ratu Ular Hijau. Sontak aku pun terkejut. Apakah ini asal-usul siluman Ratu Ular itu? Dan aku dikirim ke mimpi ini untuk mengetahui cerita sebenarnya. Lantas apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa hubungannya denganku? Aku harus pergi. Jangan sampai tertangkap lagi oleh Ratu Ular itu lagi. Aku pun segera berbalik badan, berniat untuk pergi. Namun sebuah lilitan ular yang besar berhasil telah menarik tubuhku. Dan lilitan itu berasal dari sang ratu yang ternyata sudah mengetahui keberadaanku. Tolong, lepaskan saya. Jangan makan saya. Teriakku dengan sekencang-kencangnya. Bang JJ, bangun bang. Suara Jordi membangunkanku dari mimpi yang begitu nyata. Aku kira begitu membuka mata aku sudah akan berada di rumah. Tapi nyatanya aku masih berada di hutan buah. Ku tatap wajah Jordi dengan perlahan. Pantas saja waktu itu dia hanya ingin dekat denganku saja. Ternyata kami telah bertemu dan dekat di dunia ini. Bang JJ, abis mimpi apa? Kok seperti habis ketakutan? Lihat, keringatnya bercucuran. Tanya Jordi sembari mengusap keringat yang memenuhi wajahku. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokan begitu kering karena teriak-teriak di dalam mimpi tadi. Untungnya itu hanya mimpi. Jika tidak, aku pasti sudah berada di dalam perut sang ratu ular. Cuman mimpi biasa. Ayo kita harus berusaha cari jalan keluar lagi. Aku bangkit dan menggendong kelinci putih yang senantiasa berada di dekatku. Kami menelusuri bagian hutan yang lain untuk mencari celah yang bisa mengeluarkan kami dari hutan buah ini. Bang, aku lapar, ungkap Jordi sambil memegangi perutnya saat kami sedang menyelusuri hutan. Aku melirik ke arahnya dan celingukan mencari pohon buah. Tapi tentu saja aku tidak bisa gegabah mengambil buah yang ada begitu saja. Sambil memejamkan mata, aku pun berusaha berkomunikasi dengan para penunggu hutan dan mencoba meminta izin untuk memetik beberapa buah untuk mengisi perut yang kosong. Tidak melihat ataupun mendengar jawaban, aku kembali membuka mata. Namun ternyata ada sosok makhluk lain yang berada di setiap pohon buah. Aku pun perlahan mulai memahami jika selama ini merekalah yang pernah menepis tanganku beberapa waktu itu saat ingin mengambil buah pisang. Bentuk mereka terlihat berbeda-beda. Ada yang menyerupai kurcaci, ada pula seperti raksasa, berwujud hewan, bahkan ada yang persis seperti manusia. Sudah berada di alam lain, tidak ada gunanya merasa takut, benar kan? Dengan langkah yang pasti, aku pun mendekati sebuah pohon pisang yang saat ini dijaga oleh makhluk bertubuh besar dan hitam. Mau apa kamu manusia? Suara besarnya menggema di seluruh hutan. Wajahnya terlihat seram dan sangat menakutkan. Kukunya juga terlihat panjang dan kulitnya hitam legam. Kami sedang kelaparan dan kata Pak Rahmat kami bisa makan buah yang ada di hutan ini sebelum dijemput oleh sang ratu. Aku mencoba memberanikan diri berbicara dengan makhluk astral ini.
walaupun rasa takut menjalar di seluruh tubuhku. Makanlah sepuas kalian, supaya tubuh kalian gemuk dan sang ratu akan merasa kenyang jika menyantap kalian berdua. Jawab makhluk hitam itu diiringi dengan tawa yang keras. Aku hanya butuh 2 pisang. Sahutku dengan singkat. Apa kamu yakin cukup hanya dengan 2 pisang? Buah-buahan di sini terasa lezat. Aku jamin setelah kalian memakannya akan terus ketagihan. Enggak, aku hanya butuh 2 buah. Jawabku dengan tegas. Dasar manusia sombong. Jika sampai kamu ketagihan dan merengek meminta buah lagi, maka kamu harus jadi budakku sampai sang ratu menjemputmu. Bentak makhluk besar itu dengan tatapan tajam. Tiba-tiba aku pun teringat dengan penjelasan kakek di mimpiku. Inilah sifat dari makhluk yang ada di sini. Maka dari itu aku harus hati-hati dan melawan mereka dengan keteguhan hatiku sendiri. Iya, gak masalah. Tapi jika aku menepati ucapanku, kamu harus menolong kami. Perjanjian itu terucap di antara kami berdua, dan dengan penuh keyakinan makhluk ini pasti bisa aku taklukkan. Jo, pikirkan ibumu. Jangan fokus ke buah yang akan kita makan. Kalau kamu mau kita bebas dari hutan ini. Aku mencoba mengingatkan Jordi agar misi kami berhasil mengalahkan tantangan makhluk hitam itu. Jordi tampaknya mengerti, dan aku juga sedikit tidak menyangka ternyata bocah ini memiliki mata batin sama seperti diriku. Karena ia bisa melihat makhluk gaib itu. Walaupun masih sangat takut, tapi lama-kelamaan dia tampak terbiasa ketika melihat makhluk astral. Makanlah. Tapi jika kalian meminta tambahan setelah memakan 1 buah pisang, kalian berdua harus mau menjadi budakku. Aku dan Jordi langsung memakan pisang itu dan tidak bisa dipungkiri. Pada gigitan pertama saja, aku sudah bisa merasakan jika buahnya terasa berbeda. Sangat enak, berbeda dari pisang yang pernah aku makan. Ada perasaan ingin memakannya lebih banyak lagi, tapi aku harus tetap sadar agar tidak terlena dan harus merasa cukup dengan 1 buah pisang saja. Kak, aku masih lapar. Keluh Jordi setelah memakan lahap 1 buah pisang. Jo, kamu kan sudah kenyang. Kamu lupa ya? Dengerin Bang Cece, kalau kita sudah kembali ke rumah, kamu bakalan bisa makan sepuasnya. Sahutku untuk menyadarkan Jordi yang tampaknya telah terpengaruh oleh godaan dari buah pisang itu. Tapi kak, pisangnya enak sekali, aku mau lagi. Jordi mengulurkan tangannya, seakan ingin mengambil buah pisang itu yang lain lagi. Ingat rumah, Jo. Ingat ibu kamu. Timbalku lagi sambil menepuk pundaknya dengan keras. Jordi pun tersadar. Tatapannya tidak lagi melihat ke arah buah-buahan yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan diriku. Makhluk hitam itu tampak kesal, tapi tidak ada yang bisa dia perbuat selain mewujudkan permintaanku. Lihatlah, kami sudah memenuhi janji kami untuk tidak ketagihan saat memakan buah itu. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Teriakku dengan keras. Pergilah ke sana sebelum sang ratu datang, dan jangan pernah katakan pada siapapun kalau aku kalah taruhan dengan kalian berdua. Ucapannya dengan wajah kesal. Tampaknya makhluk besar itu tengah merajuk atas kegagalannya. Aku pun memperhatikan ke arah yang ditunjuk oleh makhluk besar itu. Dan tanpa membuang waktu lagi, aku segera menarik Jordi untuk pergi dari sana. Ternyata ucapan makhluk besar itu benar, tapi tidak semudah yang aku kira. Tiba-tiba saja kami telah dihadang kembali oleh beberapa ular hijau. Mungkin mereka mengetahui pergerakanku dan juga Jordi yang berusaha pergi dari hutan ini. Mereka berubah wujudnya menjadi manusia. Bahkan satu di antaranya adalah seorang gadis yang telah membujuk Ribo dan Aden untuk ikut dengan dirinya. Dialah gadis cantik yang kami temui saat sudah keluar dari hutan buah.
Harusnya kalian tetap di sini. Dunia luar tidak seaman yang kalian pikirkan. Jadilah bagian dari kaum kami, maka Sang Ratu akan memaafkan kalian berdua. Dan Sang Ratu akan menjamin hidup kalian. Ucap wanita itu dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia berpakaian seperti Sang Ratu, hanya saja tidak memakai mahkota. Kami ingin pulang, ingin kembali ke keluarga kami masing-masing. Kami ini manusia dan tempat kami bukanlah di sini. Jawabku dengan tegas. Sombong, jawab gadis itu. Namun tidak lama kemudian, sosok ratu yang dibicarakan muncul di hadapan kami semua. Aku harus tetap tenang jika ingin menghadapi siluman ratu ular itu. Rukmini, biarkan kami keluar dari hutan ini. Aku tahu siapa kamu dan bagaimana kisah hidupmu. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalumu. Aku akui salah karena telah lancang masuk ke perkampungan ini dan merekamnya. Kalian mungkin tidak suka dan aku minta maaf. Tapi tolong bebaskan aku dan semua teman-temanku. Kalian gak bisa menahan kami di sini. Ungkapku tanpa merasa takut dan ragu. Sang ratu ular tertawa mendengar ucapanku. Sesaat kemudian dia menatapku kembali dengan tajam. Kamu beruntung anak manusia, dan aku akan membebaskan ketiga temanmu. Tapi kamu harus berusaha sendiri untuk menemukan mereka. Jawab sang ratu ular. Sang ratu menatap ke arah kelinci yang ada di dekapanku, dan tidak lama kemudian dia memerintahkan seluruh bangsanya untuk minggir dan membiarkan kami pergi. Tidak tahu mengapa, dia seolah takut dengan kelinci yang ada di dekapanku. Sepertinya ada hal yang membuat dia mundur dan tidak ingin lagi menahan aku dan Jordi. Merasa sang ratu memberikan kebebasan, kami berdua segera pergi dari hutan itu. Akhirnya, kita bisa pulang kan bang? Tanya Jordi yang merasa senang. Iya, tapi abang harus mencari ketiga teman abang dulu. Abang gak mungkin meninggalkan mereka begitu saja. Kalau begitu, aku akan ikut. Tidak lama kemudian, kami bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menyusun kayu bakar. Kayu itu terlihat berserakan, dan kakek itu terlihat kesulitan untuk menyusun kembali kayu tersebut. Tanpa berpikir panjang, aku segera mendekat dan menolong dirinya. Pria itu tampak berbeda dari warga kampung lainnya. Ia tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih. Dari situlah aku tahu jika tidak semua makhluk yang ada di perkampungan ini terlihat jahat dan buruk. Kami terus menelusuri jalan dan kembali bertemu dengan seorang wanita yang terlihat kesusahan. Dia membawa banyak barang sambil menggendong seorang bayi. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera menawarinya bantuan. Kalian siapa? Mengapa aku tidak pernah melihat wajah kalian? Apa kalian terjebak di perkampungan ini? Tanya wanita itu. Iya bu, tapi gak perlu takut, kami tidak akan berbuat jahat. Kami juga berusaha menghormati warga yang ada di perkampungan ini. Sahutku dengan lembut. Lama-kelamaan ibu itu juga tersenyum dan mengangguk setuju agar kami menolongnya. Aku menyerahkan kelinci kepada Jordi dan segera membantu ibu itu lalu mengikuti langkah kakinya yang akan pulang ke rumah. Aku melihat sebuah rumah yang tampak tidak asing, dan setelah memikirkannya, ternyata rumah ibu yang kami tolong adalah rumah yang sama dengan tempat kami bersembunyi dari makhluk astral. Masuklah ke dalam, ibu akan memberikan kalian makanan dan minuman. Kalian terlihat sangat lelah, jadi bisa istirahat dulu di sini sebelum kalian melanjutkan perjalanan untuk menemukan ketiga teman kalian itu. Ungkap ibu itu. Aku sempat terperanjat karena tidak menyangka sang ibu yang tampak biasa bisa mengetahui apa yang sedang kami cari. Tanpa bertanya, beliau tahu kalau aku sedang berusaha mencari ketiga temanku. Tapi anehnya, aku tidak merasa ragu sedikit pun untuk masuk ke dalam rumah itu. Pak, ada tamu, ucap ibu tadi begitu masuk ke dalam rumah. Dan seorang pria tua yang tengah duduk membelakangi kami menolehkan wajahnya.
Dan siapa sangka jika ia adalah kakek yang selama ini aku cari. Ternyata inilah jawaban atas doa yang aku panjatkan. Kakek Junaidi, itulah namanya. Dia tersenyum melihat kedatanganku bersama Jordi. Kelinci yang ada di pangkuan Jordi juga langsung melompat dan menghampiri Kek Junaidi. Kelinci baik. Karena kamu sudah melakukan tugas dengan baik, kamu boleh makan wortel ini sepuasnya. Sebuah wortel yang tidak terlalu besar diberikan kepada kelinci tersebut, dan dia makan dengan sangat lahap. Sedangkan aku dan Jordi hanya terlihat seperti orang yang kebingungan, sementara kakek itu tersenyum bahagia. Duduklah, kalian aman di rumah ini, ucap Kek Junaidi. Aku dan Jordi duduk di hadapan kakek itu, sambil terus memperhatikan kondisi isi rumah yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Walaupun masih terasa khawatir, tapi entah mengapa aku merasa sedikit tenang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu takut jika Rahmat datang ke sini? Tanya Kek Junaidi. Bagaimana kakek bisa tahu? Kakek sudah tahu semuanya. Dan kamu beruntung bisa bertemu putri dan cucu kakek. Jeje, harusnya kamu tidak masuk ke kampung beringin ini. Karena biasanya yang sudah masuk tidak akan bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Tapi kami nggak tahu, Kek, kalau akan berakhir seperti ini. Dan aku masih tetap ingin keluar dari sini. Tolong bantu aku, Kek, untuk menemukan ketiga temanku dan segera keluar dari perkampungan ini. Jawabanku dengan wajah memohon. Kamu masih ingat kakek bilang apa? Kalau tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini, jadi pasti ada sesuatu yang mungkin akan ditunjukkan Tuhan padamu. Sambil meminum teh yang telah dihidangkan oleh putrinya, kakek itu melanjutkan pembicaraan dengan sangat lembut. Jujur, aku masih tidak mengerti dengan semua ucapannya, seolah masih menjadi teka-teki buat diriku. Maksud kakek apa? Aku gak ngerti. Pikirkan baik-baik. Menurut kamu, apa yang berubah? Jika sudah ketemu, kamu akan tahu siapa yang bisa menolong kamu. Malam ini kami tidur di rumah Kek Junaidi. Dari dirinya lah akhirnya aku bisa mengetahui kenapa kampung ini menjadi kampung terkutuk. Dan sebagian warganya sudah hampir tidak memiliki sifat manusia lagi. Mereka lebih terlihat seperti iblis. Ketika malam tiba, mereka akan berubah sesuai dengan sifat dan kejelekan diri mereka masing-masing. Jika terlalu tamak, mereka akan berubah menjadi manusia dengan kepala berwujud babi. Tidak hanya itu, wanita yang telah mengorbankan anaknya sendiri akan berubah menjadi sosok bebek gombel. Dan masih banyak lagi jelmaan dari manusia-manusia yang serakah dan telah mendoakan Tuhan itu. Karena menganut ilmu yang diajarkan oleh Mbak Kardi, warga kampung beringin menjadi warga yang terkutuk dan sesat. Dalam lamunan, aku mencoba mengingat apa yang dikatakan oleh Kek Junaidi. Apa yang telah berubah? Siapa dan apa yang dimaksud oleh kakek itu? Hingga tengah malam tiba, aku tidak juga bisa menemukan jawabannya. Ketika menoleh ke samping, ternyata Jordi sudah tertidur dengan lelap. Sementara diriku masih enggan memejamkan mata, karena rasa kantuk tidak juga datang. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya aku merasa lelah karena harus berpikir. Dan akhirnya aku pun tertidur. Dalam mimpi aku bisa melihat Pak Rahmat beserta warga kampung beringin sedang memuja sang ratu ular hijau. Mereka memberikan sesembahan yang banyak, mulai dari hasil panen, ternak, hingga manusia yang tidak tahu apa-apa. Siapa sangka, ternyata kecelakaan di sungai dekat kota kecil juga merupakan bentuk persembahan dari pengikut Mbah Kardi. Mungkin saat itu mereka ingin menyampaikan sesuatu,
Tapi karena sudah terlanjur ketakutan, kami malah pergi untuk menyelamatkan diri. Sesat. Sudah jelas kalau bapaknya Rian adalah pengikut aliran sesat. Dan apa yang diucapkan Kribo memang benar adanya, kalau mereka terkadang memakan segala hewan dan juga daging manusia. Bahkan terkadang wajah mereka berubah menjadi sosok yang mengerikan tak terkecuali Liz. Dia berubah menjadi sosok wanita dengan wajah yang begitu jelek, tua, keriput, bahkan terkadang lidahnya juga menjulur panjang keluar. Kukunya panjang dan aroma tubuhnya mengeluarkan aroma busuk. Aku menyesal karena selama ini tidak mempercayai ucapan Kribo. Sinar matahari membangunkanku dari tidur, tapi saat membuka mata aku tidak menemukan siapapun. Bahkan rumah yang kutempati kini telah berubah. Rumah yang terlihat normal kini berubah menjadi usang dan berantakan. Sama persis saat bersama ketika temanku dan Jordi ketika berusaha bersembunyi dari korban bus yang masuk ke dalam sungai. Jordi. Aku langsung bangkit begitu ingat dengan bocah laki-laki itu. Tapi dia juga menghilang termasuk kayak Junaidi dan anak perempuannya. Kemana perginya mereka? Mengapa aku yang justru masih tertinggal di sini? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Apa aku sedang mimpi hidup di dalam mimpi? Gumanku yang tertunduk lemas meratapi nasib yang tengah menimpaku. Sekarang aku hanya sendirian dan tidak tahu harus kemana. Ketika temanku saja belum ditemukan, dan sekarang Jordi beserta Kak Junaidi juga ikut menghilang. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak bisa dipungkiri kalau akhirnya aku tidak bisa menahan air mata. Dalam kesedihan yang tak berkesudahan, aku segera bangkit dan keluar dari rumah Kak Junaidi, menelusuri jalan sepi yang tanpa tujuan. Dan pada akhirnya, tanpa aku sadari, ternyata aku telah tiba di depan rumah Rian. Ya, aku masih ingat betul jika rumah yang ada di hadapanku adalah rumah temanku, yaitu Rian. Ya, aku masih ingat betul jika rumah yang ada di hadapanku itu adalah rumah temanku, yaitu Rian. Aku bersimbol lemas di pekarangan rumah Rian. Pandanganku tertunduk lesu, bahkan rasanya sudah tidak bisa lagi berpikir secara waras. Kampung Beringin telah mempermainkan hidupku. Cek. Segera ku angkat kepalaku menoleh ke sumber suara dan siapa sangka jika itu adalah suara Kribo, Aden beserta Rian juga sedang berdiri di samping Kribo. Mereka menatapku dengan penuh kekhawatiran. Tidak ada kurang satu pun, entah bagaimana ini semua bisa terjadi. Tapi aku tidak sedang bermimpi, mereka nyata ada di hadapanku. Aku langsung bangkit dan memeluk ketiga sahabatku itu, dan tangisan pun tumpah begitu saja. Aku merasa senang karena akhirnya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Lo kemana aja sih, Cek? Kita udah cariin lo kemana-mana, tapi lo tetap gak ditemukan. Gue pikir lo udah tersesat di dunia lain. Ungkap Aden sembari merangkul pundakku. Iya, Pak Rahmat pun sampai minta tolong warga dan juga Liz untuk mencari kamu. Tapi tetap juga gak ketemu. Gue pikir kami udah kehilangan lo, Cek. Timbal Kribo yang terlihat sedih dengan tidak melepaskan rangkulannya. Syukurlah lo udah balik, jadi besok kita bisa balik lagi ke kota. Ucap Rian pula. Mendengar ucapan demi ucapan dari ketiga temanku itu, aku masih melongo karena merasa benar-benar bingung. Bukankah selama ini justru merekalah yang hilang, dan aku mati-matian sekuat tenaga mencari mereka bertiga. Tapi kenapa sekarang malah berbalik ke arahku? Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Udah, ajak Cicik ke dalam. Kasihan dia baru aja pulang. Kita nggak tahu apa yang sudah dia alami. Lebih baik Cicik istirahat. Ucap Rian sembari menepuk pelan pundakku. Aku masih terpaku tidak bisa mengatakan apapun saat Aden dan Kribo mendorong tubuhku masuk ke dalam rumah Rian. Begitu di dalam, aku melihat Liz tengah menyajikan berbagai macam makanan. Dan Pak Rahmat juga sedang duduk menghadap ke arah makanan yang tampak lezat itu. Dia tidak seperti orang sakit.
Atau sebenarnya sudah sembuh? Nak Cece, syukurlah kamu sudah kembali dengan selamat. Ketika temanmu terus merasa khawatir karena kamu gak pulang setelah pergi ke kota kecil itu, kamu tiba-tiba terpisah dari mereka dan hilang begitu saja. Tapi syukurnya sekarang kamu sudah berkumpul lagi dengan kami. Ayo, lebih baik kamu makan dulu, setelah itu bisa istirahat. Ungkap Pak Rahmat dengan keramah tamahannya. Aku yakin apa yang aku alami bukan mimpi. Justru merekalah yang merekayasa semua ini. Mereka pasti ingin membuat aku terjebak kembali ke dalam perangkapnya dan memasukkan kami semua kembali ke dunia Ratu Ular itu lagi. Mencoba tenang setelah duduk di samping Rian, aku pun mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh Kek Junaidi. Perlahan ku pejamkan kedua mata, lalu mengucapkan lafaz istighfar, syahadat, lalu melafalkan ayat ke-82 dari surat Yasin dengan penuh keyakinan. Dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Setelah itu, kembali kubuka kedua mataku dan terbelalak dengan apa yang kini aku lihat. Makanan yang lezat itu seketika berubah menjadi hidangan busuk, penuh ulat, sayur busuk dan bau bangkai yang menyengat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Rahmat, Lis, dan semua yang hadir berubah menjadi sosok yang mengerikan. Aku menoleh ke arah Kribo dan Aden. Mereka masih terlihat sama, bersenda gurau merayu Lilis dengan gombalan yang sering mereka lontarkan kepada gadis-gadis kota. Dan yang terakhir aku segera menoleh pelan ke arah Rian. Rian, Ucapku kaget sambil sedikit bergeser menjauhi temanku itu. ada apa, Ce? Tanya Rian yang menyadari keadaanku yang terlihat syok. Wajah Rian berlumuran dengan darah penuh luka. Bagaimana bisa temanku berubah menjadi seperti ini? Apa yang sudah terjadi dengan dirinya? Enggak apa-apa. Aku terbata menjawab pertanyaan Rian. Apakah ini arti dari wajah pucatnya yang selama ini aku lihat? Bahkan sifat Rian berubah saat bertemu dengan Jordi. Siapakah sosok yang mirip dengan Rian ini? Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Rian? Kalau Pak Rahmat, Lis, atau mungkin warga kampung Beringin sudah terbongkar wajah aslinya, aku masih tidak merasa terkejut. Karena mereka semua memang telah dikutuk dan itu semua akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi Rian, apakah dia tengah mengalami sesuatu saat aku tidak bersama dirinya? Ce, ayo makan. Semua ini masakan Lis. Lo harus coba, karena rasanya enak banget. Ucap Kribo dan mulutnya saat ini penuh dengan makanan yang busuk. Sontak aku merasa mual, perutku terasa diaduk-aduk. Bagaimana bisa mereka memakan makanan seperti ini? Andai saja mereka bisa melihat apa yang aku lihat, aku jamin mereka akan kehilangan nafsu makan selama-lamanya. Aku segera bangkit dan beralasan mencari udara segar pergi di luar. Sesampainya di pekarangan rumah Rian, aku pun mengeluarkan isi perutku berupa pisang yang telah aku makan dari hutan buah. Ini berarti pertanda kalau aku tidak sedang bermimpi. Aku beralasan ingin tidur saat Aden dan Kribo memaksaku untuk ikut makan bersama mereka. Sehingga aku tidak perlu tetap berada di ruangan yang penuh dengan keanehan itu. Kurebahkan sejenak tubuhku di atas kasur di kamar Rian. Jujur aku masih tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba aku teringat akan kamera yang selama ini kami pakai untuk merekam kampung Beringin. Aku bergegas mencari kamera tersebut di antara tumpukan tas kami berempat. Namun Rian tiba-tiba muncul dan mengagetkan aku yang tengah serius mencari barang tersebut. Lo sedang apa? Tanya Rian penuh curiga. Oh, enggak. Gue cuma lagi cari tas saja. Soalnya kan tadi lo bilang sendiri kalau besok kita mau pulang. Aku pun terpaksa berbohong karena tidak bisa memastikan apakah Rian yang ada di hadapanku adalah sahabatku atau mungkin makhluk astral yang sedang berwujud sebagai Rian. Tapi menurut gue besok kita nggak bisa pulang. Saut Rian dengan keputusasaan yang cukup mengejutkan. Kenapa? Apa maksud lo nggak bisa pulang?
Bukankah lu sendiri yang bilang kalau mau ngeliput Kampung Beringin? Nah, besok ada pagelaran seni di kampung ini. Dan seperti biasa dilakukan, karena warga di sini sedang syukuran atas hasil panen. Dan biasanya ada pertunjukan kuda lumpingnya. Sekali-kali boleh juga kan konten kita berisikan kesenian. Lagi pula kuda lumping juga masih ada kaitannya dengan makhluk astral. Ungkap Rian. Saat itu wajahnya masih sama, penuh dengan luka dan darah. Jujur aku khawatir tapi tidak berani pula untuk bertanya. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku. Tidak tahu apa yang sedang Rian atau warga lain rencanakan. Aku merasa kalau semua ini akan mengancam keselamatan kami. Dan sudah saatnya semua temanku harus tahu soal ini. Tapi bagaimana jika mereka marah dan kembali menjebak aku dan ketiga temanku untuk masuk ke dunia lain lagi? Lagi pula aku memang masih harus mencari tahu tentang Rian terlebih dahulu. Semua ini tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Cek, kok lu bengong sih? Apa lu sedang sakit? Rian meletakkan telapak tangannya ke keningku untuk memeriksa suhu tubuhku. Tangannya juga terlihat banyak luka. Jujur aku merasa takut hingga memilih menghindar saat tangannya ingin menyentuh keningku. Rian tampak bingung dengan perubahan sikapku. Lo kenapa takut gitu sih sama gue? Nggak apa-apa. Gue cuma capek aja. Mungkin butuh tidur. Jawabku yang terpaksa berbohong lagi. Ya udah, sekarang lu tidur lagi aja. Kalau perlu sesuatu bisa langsung panggil gue. Saut Rian dan hanya aku balas dengan anggukan. Rian berjalan menghampiri kasurnya. Dia juga mengibas-ibaskan tempat tidur itu, sekedar membersihkannya dari debu dan kotoran. Setelah itu dia juga merapikan bantal dan juga selimut. Sikapnya ini tidak berubah. Dia masih Rian yang sama, selalu perhatian dan peduli terhadapku. Tapi apa mungkin dia ini adalah Rian, yakni temanku? Lantas kenapa keadaannya seperti ini? Tubuhnya seperti orang yang baru saja mengalami kecelakaan. Udah gue bersihin, biar lo nyaman tidurnya. Gue minta maaf ya, Cek, kalau rumahku ini nggak senyaman rumah lo. Gue juga minta maaf. Mungkin selama ini belum bisa jadi teman dan sahabat yang baik buat lo. Gue kadang suka marah nggak jelas. Terkadang gue juga merasa kurang memberikan effort buat channel Mystery Boys karena sikap diam gue. Tapi percayalah, gue sayang sama kalian bertiga. Sampai kapanpun kalian bertiga tetap jadi sahabat gue. Ucapnya lagi yang mengubah atmosfer di kamar terasa begitu menyedihkan. Bahkan air mataku mengalir begitu saja, seolah-olah Rian sedang mengucapkan kata perpisahan. Tidak peduli dengan keadaannya, aku pun berjalan menghampiri temanku itu. Ku peluk erat tubuhnya, meyakinkan jika kami akan tetap menjadi sahabat dan tidak akan pernah terpisahkan. Lu ngomong apa sih, Yan? Kayak lu mau pergi aja. Lusa kita bakal balik ke kota lagi buat ngelanjutin kuliah dan aktif di Mystery Boys. Lo gak perlu minta maaf. Gak ada yang salah dalam persahabatan. Sautku yang masih memeluk tubuh Rian. Setelah melepaskan pelukan itu, Rian tampak tersenyum. Ternyata dia juga menitihkan air mata lalu buru-buru mengusapnya. Tidurlah, karena gue dan yang lainnya harus bantuin Bapak dan Liz untuk mempersiapkan acara syukuran itu. Rian menepuk pundakku sambil tersenyum. Aku mengangguk dan naik ke atas kasur yang tidak besar itu. Lalu Rian juga menyelimuti tubuhku dan setelah itu keluar dari kamar. Walaupun tidak nyaman dan merasa masih kebingungan serta curiga, akhirnya aku putuskan untuk tidur saja dulu. Karena rasa kantuk yang tiba-tiba datang sudah tidak bisa lagi ditahan. Terdengar suara musik gamelan, tarian dan beberapa orang melantunkan nyanyian. Tidak tahu pasti apa arti dari kalimat yang diucapkan para warga kampung itu. Karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa kuno. Aku sama sekali tidak memahami artinya. Dan karena merasa bosan, aku pun mendekati Aden dan juga Kribo yang tengah asik menikmati pertunjukan seni itu.
Sejak bertemu kembali, aku belum sempat berbicara pribadi dengan mereka, karena aku merasa tidurku begitu lelap sekali. Pagi ini saja, jika tidak dibangunkan oleh Rian, mungkin aku masih tertidur. Memang kamar Rian tidak sebesar kamarku, tapi entah mengapa rasanya seperti sedang tidur di kamar sendiri. Rian kemana? Tanyaku saat berada di samping Aden. Gak tahu. Jawab singkat Aden. Kok bisa gak tahu? Bukannya kalian selalu bertiga? Tanyaku yang merasa heran. Setelah bangunin lo, dia pun langsung pergi, gak tahu kemana. Mungkin bantuin warga lain. Jawab Kribo yang masih serius memperhatikan pagelaran seni itu. Saat itu semua orang terlihat seperti manusia pada umumnya. Aku mencoba menggunakan mata batinku, tetapi mereka tidak berubah. Berbeda saat pertama kali aku kembali ke rumah ini. Liz terlihat sibuk sana kemari mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Aden dan Kribo malah pergi meninggalkan aku sendirian lagi. Padahal aku ingin mereka sadar kalau seharusnya kami mencari Rian dan segera pergi dari kampung ini. Kamera? Iya, di mana Rian menyimpan kameraku? Tanpa membuang waktu lagi, aku pun kembali masuk ke dalam rumah Rian. Karena kebetulan acara syukuran itu hanya diadakan di halaman rumah Rian yang luas. Saat aku masuk ke dalam kamar, samar-samar terdengar percakapan antara dua orang. Jika sudah waktunya, aku harus bawa satu di antara mereka. Sedangkan sisanya kamu yang urus. Iya, Pak. Suara itu berasal dari kamar bapaknya Rian. Karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Rian, aku pun bisa mendengar dengan jelas percakapan itu. Jika didengar dari jenis suaranya, sepertinya itu suara Pak Rahmat dan juga Rian. Tapi, apa maksud dari percakapan mereka? Siapa yang sedang mereka bicarakan? Setelah membongkar semua tas, ternyata kamera itu tersimpan di dalam tas Rian. Sebelum membawanya keluar, aku memeriksa kamera itu. Dan ternyata kameranya selama ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu cukup membuatku lega. Bergegas aku membawanya keluar dan akan merekam semua aktivitas warga kampung Beringin ini. Dengan begitu, bukti tentang kampung Rian yang mistis dan terlihat tidak masuk akal ini akan segera terjawab. Den, mending lu duduk aja, biar gue yang bantuin Liz. Ucap Kribo saat mereka terlihat berjalan di belakang gadis itu. Enak aja, itu artinya gue nyerah gitu aja dong buat dapetin Liz. Gak mau ah, awas. Aden menyikut lengan Kribo dengan kesal. Aku tidak tahu sejak kapan mereka harus rebutan wanita seperti ini. Biasanya mereka hanya tipe pengagum bukan tipe pengejar seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka bertindak terlampau jauh. Segera aku hadang langkah kaki mereka dan menarik kedua temanku itu untuk menjauh dari tempat pagelaran seni. Apaan sih lu, Cik? Tanya Ade dengan kesal sambil melepaskan tanganku dari lengannya. Lo mau bilang kalau warga kampung Beringin ini makhluk astral, kanibal, atau apapun itu? Gue bakal marah ya, Cik, karena lo udah terlalu mengada-ngada. Timbal Kribo yang malah menuduh sebelum aku mengatakan apapun. Kapan gue ngomong seperti itu? Tanya aku yang keheranan. Masa lo lupa sih? Itu semua omongan lo sendiri. Lo gak ingat kalau gara-gara kita gak percaya sama omongan lo itu? Makanya lo pergi ninggalin kita waktu di kota kecil kemarin. Saud Aden yang juga ikut kesal. Gue rasa kalian salah paham. Gue gak pernah. Mas Kribo, tolong bantuin Liz. Bawa air di tong itu ya. Liz yang tiba-tiba muncul memotong pembicaraan kami bertiga. Dan anehnya begitu mendengar ucapan gadis itu, Kribo langsung mengerjakan apapun yang dia minta tanpa merasa ragu. Sementara Aden terlihat tersenyum lebar pada Liz, seakan tengah menjadi budak cinta gadis itu. Mereka berdua seperti orang yang tengah terhipnotis. Melihat kejadian seperti ini, aku semakin yakin kalau ada hal yang tidak wajar telah terjadi. Dan dari awal kedatanganku lagi ke rumah Rian, mereka semua sudah bukan manusia lagi.
Rian. Iya, aku harus segera bicara berdua dengannya. Gumanku sambil memperhatikan tingkah laku Aden dan juga Kribo. Rian! Akhirnya aku menemukan temanku itu yang terlihat sedang duduk sendirian di belakang rumah. Tidak jelas apa yang sedang ia kerjakan, tapi aku senang karena akhirnya bisa menanyakan keraguan dan kecurigaanku pada dirinya. Tapi Rian tidak juga menoleh maupun menyahut panggilanku. Mungkin dia sedang melakukan sesuatu. Sikapnya ini semakin membuat aku bertambah curiga. Yan? Kutepuk pundaknya dengan sedikit keras. Barulah Rian tersadar dari lamunannya. Ada apa, Jek? Kenapa lo nepuk pundak gue keras seperti tadi? Harusnya kan cukup panggil nama gue. Ucap Rian yang malah terlihat kesal. Gue udah panggil, tapi lo terus melamun. Lo nggak takut kesambet? Lagi pula, ngapain sih duduk sendirian di sini? Capek gue keliling rumah buat nyariin lo. Sahutku yang kini duduk di samping Rian. Gak ada apa-apa. Lo ada perlu apa? Tanya Rian pula. Siapa lo sebenarnya? Tanya aku tanpa basa-basi lagi, karena aku yakin jika pria di sampingku ini bukanlah Rian. Rian menatap heran ke arahku, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ya gue Rian lah. Kenapa? Apa lo mulai amnesia gara-gara hilang semalam? Rian tertawa setelah mendengar dan menjawab pertanyaanku. Dia masih saja menganggap lucu apa yang aku tanyakan. Padahal saat itu aku sangat serius. Gue serius. Lo gak perlu bohong lagi. Gue udah tahu semuanya soal papa lo, soal Lis, dan soal warga kampung Beringin ini. Tapi yang gue masih gak ngerti, kenapa wujud lo sekarang bisa seperti mereka? Apa yang sebenarnya udah terjadi sama lo, Yan? Atau jangan-jangan lo bukan Rian temen gue? Cepetan lo jawab. Tanyangku dengan penuh kecurigaan diiringi dengan amarah. Rian tampak diam sambil kembali menatapku. Tidak lama kemudian terdengar suara musik yang sangat keras, memekikkan telinga sebelum dia menjawab pertanyaanku. Tidak tahu ritual apa sebenarnya sedang mereka lakukan dengan kedok pagelaran seni itu. Rian terlihat ingin bangkit dan pergi, tapi segera kutahan karena ia belum menjawab pertanyaanku. Tapi suara musik dari gamelan itu kembali memekikkan telingaku lagi. Hingga akhirnya aku memilih menutup telinga dengan rapat-rapat. Melihat kesempatan itu, Rian bergegas meninggalkan diriku. Dia sama sekali tidak terganggu dengan musik yang menyakitkan telinga. Rian terlihat biasa-biasa saja. Melihat ia yang telah beranjak pergi, maka aku tidak ada pilihan lain selain mengikuti langkah kakinya. Dan sesampainya di tempat pagelaran musik seni itu, ternyata banyak warga yang ikut menari layaknya orang yang kesurupan. Bahkan bukan hanya bau kemenyan yang menyengat, tapi bau amis sangat menusuk hidung. Mereka yang menari perlahan berubah ke wujud yang sebenarnya. Jujur, aku merasa sangat terkejut. Aku sadar jika saat ini keadaan semakin berbahaya. Sedangkan Kribo maupun Aden tidak terlihat sama sekali. Gue gak tahu siapa lo sebenarnya. Tapi tolong bantu gue untuk cari Aden dan Kribo sekarang juga. Menurut gue kita harus segera pergi dari sini. Ucapku di telinga suara musik yang keras. Untuk sesaat Rian menatapku dengan wajah sedih, lalu ia pun mengangguk. Gue akan cari mereka berdua. Kami berpencar mencari Aden dan Kribo di tengah kerumunan warga kampung Beringin. Tapi aku sama sekali belum bisa menemukannya. Yang terlihat justru para warga yang tampak bersorak kesenangan. Mereka bergembira dengan wujud yang menakutkan dan berkali-kali menatap ke arahku. Gue yakin Kribo dan Aden masih mengikuti Lis. Tapi kemana? Gumanku yang tidak memperdulikan lagi warga kampung Beringin yang aneh itu. Bergegas aku pun masuk ke dalam rumah Rian untuk mencari keberadaan gadis itu. Tapi jangankan Lis, Pak Rahmat saja tidak ada di sana. Maaf mas, apa mas melihat teman saya? Tanyaku pada salah satu warga yang duduk sendirian di dekat pohon beringin yang tidak jauh dari acara syukuran itu. Cepat pergi, kalau tidak mau celaka. Pria dengan tubuh kursi itu berbicara tanpa melihat wajahku. Maksud mas apa? Tanyaku lagi.
Selamatkan diri kamu sebelum terlambat. Jawabnya dengan nada yang semakin tinggi. Kali ini dia menatapku dengan tajam. Ternyata pria itu juga bukanlah manusia. Separuh wajahnya terlihat hancur dan penuh darah. Saya nggak akan pergi tanpa sahabat-sahabat saya. Jawabku dengan tegas walaupun rasa takut karena tengah menghadapi pria ini. Teman-teman kamu itu sudah masuk perangkap. Pria itu menunjuk ke arah tarian yang semakin tidak beraturan. Dan sontak aku langsung terkejut saat melihat Aden yang ternyata berada di tengah-tengah kumpulan itu. Aden menari bersama Liz dengan wujud yang telah berubah. Sama saat pertama kali melihatnya. Wajahnya tua dan begitu mengerikan. Rambut serta kuku hitam yang panjang. Sesekali dia menjulurkan lidah panjangnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di antara kerumunan itu, aku melihat Jordi sedang didekap oleh bebek gombel. Tapi, Kribo, dia tidak ada di sana. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.